Happy cuan buat para cuan mania. Di video kali ini kita akan membahas 5 emiten seperti biasa, dan kita juga akan membahas pergerakan IHSG kita. Dan emiten pertama yang kita akan bahas hari ini ada BBRI, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Yang kedua ada Antam, Aneka Tambang Tbk. Yang ketiga ada Doit, Delta Dunia Makmur Tbk. Yang keempat ada BSDE, Bumi Serpong Damai Tbk. Dan yang terakhir ada film MD Pictures Tbk. Sebelum membahas 5 emiten, kita akan membahas pergerakan indeks harga saham gabungan IHSG kita. Dan terlihat pada tanggal 11 April kemarin, terlihat IHSG telah menyentuh puncak dari wave 5 menggunakan teori Elliott wave. Dan pada saat ini terlihat juga IHSG sedang terjadi sebuah koreksi yang cukup dalam, melakukan koreksi sampai ke area MA 200 yang berlaku sebagai sebuah support yang sangat kuat. Dan jika kita menggunakan teori Elliott wave, ini bisa dikatakan sedang dalam pembentukan correction wave. Dan area MA 200 ini bisa dikatakan berlaku sebagai area wave A. Jadi bisa dikatakan besok berpotensi IHSG melakukan sebuah pantulan, tetapi apakah pantulan tersebut akan membentuk sebuah tren baru ataukah akan terjadi sebuah dead cat bounce? Ini belum bisa diprediksi. Dan jika kita lihat secara chart, ia sedang berada pada area support kuat bertemu dengan MA 200, jadi bisa dikatakan besok IHSG akan berpotensi tinggi melakukan sebuah pantulan. Jika IHSG membentuk sebuah pantulan, emiten pertama yang akan berpotensi melakukan penguatan itu pastinya sebuah emiten Big Bang. Yang saya ambil di sini ada BBRI, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Jadi terlihat BBRI juga mengikuti pergerakan IHSG melakukan koreksi yang cukup dalam mendekati area MA 200 yang berlaku sebagai support kuat. Dan area MA 200 tersebut juga bertemu dengan area resisten turned into support di kisaran harga 4.250 sampai dengan 4.200-an. Dan area ini bisa dikatakan area yang cukup bagus untuk melakukan sebuah buy on weakness. Dan kita juga bisa memanfaatkan sebuah pantulan yang berpotensi terjadi di area tersebut. Jika hal tersebut terjadi, pantulan BBRI ini bisa berpotensi menuju ke resisten pertamanya di harga 4.400 yang bertemu juga dengan MA 100 yang berlaku sebagai sebuah resisten. Dan jika menembus area tersebut bisa berpotensi menuju resisten keduanya di harga 4.530. Dan jika berhasil menguat dengan cukup kuat, dengan sangat kuat, ini BBRI bisa berpotensi menutup gapnya dan menuju ke harga 4.860. Bisa terlihat juga volume pembelian BBRI dalam 4 hari terakhir dibandingkan dengan volume penjualannya, ini bisa dikatakan volume pembeliannya udah mulai masuk. Untuk emiten yang kedua kita akan membahas Antam, Aneka Tambang Tbk. Aneka Tambang Tbk ini simple banget, jadi ia sedang berada di area support horizontal. Jadi ia bertemu dengan area support horizontal dan juga MA 200. Jadi area ini bisa dikatakan sebagai area support yang kuat banget. Untuk trading plan untuk Antam ini simple juga, jadi bisa melakukan pembelian di sekitaran harga MA 200 ataupun MA 100-nya dan bisa melakukan cut loss jika misalnya ia menembus area tersebut. Dan jika ia melakukan sebuah pantulan, kita bisa menemukan sebuah area resisten di sekitaran harga 2.420. Dan jika ia berhasil menguat lagi, dia bisa berpotensi menuju ke harga 2.570 yang berlaku sebagai resisten kedua, dan dia bisa saja menutup gap dari area tersebut. Jika ia menembus juga area 2.570, dia berpotensi menutup gap keduanya di harga 2.740. Untuk emiten yang ketiga ini ada Doit, Delta Dunia Makmur Tbk. Doit juga pada saat ini bisa dilihat tren dari Doit sedang dalam keadaan uptrend yang cukup kuat. Dan pada saat ini terlihat Doit telah membentuk dua candle bullish harami, dan area tersebut telah bertemu dengan Fibonacci 61,8% dan juga sebuah area resisten turned into support yang bisa kita dapatkan dari tanggal 8 Maret 2022 kemarin. Jika kita masuk ke time frame yang lebih kecil di time frame 1 hour ya, ada beberapa skenario pada Doit yang berpotensi terjadi.
Jadi potensi Doit yang pertama yang bisa terjadi nih, Doit bisa saja melakukan sebuah penguatan sampai ke kisaran harga 540, dan jika ia misalnya melakukan koreksi, ini bisa dikatakan Doit membentuk sebuah pattern reversal inverted head and shoulder dalam time frame kecilnya. Tapi misalnya jika pada minggu ini komoditi menguat, bisa saja dia langsung menembus area 520 tersebut dan menuju ke area 575, yang bisa dikatakan ia membentuk sebuah pattern reversal juga yang merupakan pattern double bottom. Berpotensi akan membentuk sebuah pergerakan yang seperti itu, dan jika ia menembus pattern double bottom dengan neckline di harga 575, bisa dikatakan Doit ini bisa berpotensi menuju ke last high-nya di harga 645. Kita kembali ke time frame daily-nya untuk membicarakan trading plan yang cukup baik untuk Doit. Jadi trading plan yang cukup baik dengan Doit ini bisa dikatakan area Fibonacci di sekitaran harga 485 ini bisa dikatakan sebuah area support yang kuat banget, karena dia bertemu dengan tiga hal, yaitu sebuah resistance turned into support MA50 dan juga support trend lainnya. Jadi area ini bisa dikatakan area yang cukup baik untuk melakukan buy on weakness, tetapi perlu diperhatikan juga jika misalnya harga menembus area MA50 ini, disarankan untuk melakukan sebuah cut loss untuk meminimalisir kerugian. Bisa saja ia melakukan penurunan sampai ke area MA100. Misalnya jika ia memantul di area tersebut, Doit ini bisa berpotensi ke menuju sebuah neckline dari double bottom yang saya sudah katakan tadi di sekitaran harga 575, dan jika ia menembus area tersebut, dia bisa ke area last high-nya di harga 645. Untuk emiten keempat yang kita akan bahas hari ini ada BSDE, Bumi Serpong Damai Tbk. Jadi BSDE ini sedang berada pada fase sideways-nya. Dan bisa dilihat BSDE pada tanggal 15 Mei kemarin telah menyentuh area support horizontal yang kuat di harga 890. Jadi untuk melakukan buy on weakness dengan teori sederhana support horizontal ini, kita bisa melakukan sebuah buy on weakness 1-3 tick di atas area support, dan jika ia memantul di area tersebut, kita bisa melakukan sebuah cuan bungkus. Saya tidak berani menghold BSDE untuk jangka lama. Kenapa? Karena bisa dikatakan tren jangka menengahnya ini masih sedang dalam keadaan downtrend. Jadi jika misalnya ia memantul di area tersebut, kita bisa melakukan taking profit di kisaran harga 940, dan juga resisten keduanya di kisaran harga 980-an. Jadi 980 ini bisa dikatakan sebuah area resisten yang kuat karena telah disentuh sebanyak 1, 2, 3, 4 kali. Jadi jika rekan-rekan melakukan buy on weakness di kisaran harga 890 sampai 905, misalnya harga menembus area support kuatnya di harga 990, juga rekan-rekan harus melakukan cut loss untuk meminimalisir kerugian. Untuk emiten terakhir yang kita akan bahas hari ini ada MD Pictures Tbk, yaitu film FILM. Film ini telah melakukan koreksi, tetapi jika kita lihat secara volume, bisa dilihat bahwa pada saat harga melakukan kenaikan yang tinggi diikuti dengan volume pembelian yang tinggi. Bisa dilihat juga pada tanggal 28 April ini terjadi hal yang sama, tetapi jika kita lihat saat ia melakukan sebuah koreksi ini, volume penjualannya ini masih kecil. Jadi bisa dikatakan big player dari film masih di dalam sana. Untuk film dilihat dari grafiknya, bisa dilihat bahwa film ini sedang melakukan penurunan mendekati area MA50 yang bertemu dengan area support trend lainnya juga. Jadi area ini bisa dikatakan sebuah area yang bagus untuk melakukan buy on weakness. Jika film memantul di area tersebut, film bisa berpotensi menuju ke kisaran harga 1230 yang berlaku sebagai support pertama, dan harga 1340 yang berlaku sebagai support kedua. Dan bisa dilihat juga film ini bertemu dengan mendekati sebuah area resistance turned into support yang bisa kita dapatkan
pada tanggal 1 Maret 2022 kemarin. Demikianlah analisa rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Tolong dianalisa kembali sesuai dengan style para cuan mania dan tentukan trading plan maupun money manajemennya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam suatu saham. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.